لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam ajaran Islam, keberadaan jin merupakan bagian dari alam gaib yang nyata dan diakui keberadaannya melalui Al-Quran serta perkataan Nabi. Jin bukanlah makhluk khayalan, bukan pula simbol semata, melainkan ciptaan Allah yang hidup, berkehendak, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Mereka diciptakan sebelum manusia, dari api yang sangat panas, berbeda dengan manusia yang berasal dari tanah. Sejak awal penciptaannya, jin telah diberikan akal dan kebebasan memilih, sehingga kehidupan mereka berjalan sejajar dengan hukum taklif sebagaimana manusia, yaitu menerima perintah dan larangan dari Allah. Di alam gaib yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, jin hidup dalam tatanan kehidupan yang panjang dan kompleks. Mereka memiliki dunia sendiri yang luas, berlapis-lapis, dan saling terhubung. Sebagian jin hidup menetap di suatu wilayah, sementara sebagian lainnya berpindah-pindah. Mereka membentuk kelompok, keluarga, dan keturunan. Anak-anak jin tumbuh dalam lingkungan kaumnya, belajar dari yang lebih tua, mewarisi kebiasaan, dan mengikuti jalan keimanan atau kekafiran sesuai pengaruh lingkungan serta pilihan hati mereka sendiri. Jin memiliki kehidupan sosial. Mereka saling berinteraksi, bekerja sama, berselisih, bahkan berperang satu sama lain. Dalam riwayat-riwayat Islam, disebutkan bahwa jin juga memiliki pemimpin, tokoh, dan pengikut. Sebagian dari mereka dikenal kuat, sebagian lainnya lemah. Ada yang taat beribadah, ada pula yang tenggelam dalam kesesatan. Kehidupan mereka tidak jauh berbeda dengan manusia dalam hal dinamika batin, kecuali pada bentuk dan alam tempat mereka tinggal. Dalam perjalanan sejarahnya, jin telah menyaksikan penciptaan Adam dan awal kehidupan manusia. Ketika Allah memerintahkan seluruh makhluk dari golongan malaikat dan jin untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam, sebagian jin taat dan sebagian lainnya membangkang. Dari sinilah bermula kisah panjang permusuhan antara jin kafir dengan manusia. Jin yang membangkang diliputi kesombongan karena merasa lebih mulia, sebab ia diciptakan dari api, sementara manusia dari tanah. Kesombongan inilah yang menjerumuskannya ke dalam kehinaan yang abadi. Sejak saat itu, kehidupan jin terbagi jelas antara mereka yang beriman dan mereka yang ingkar. Jin yang beriman menjalani hidup dengan tunduk kepada Allah. Mereka beribadah, berzikir, dan mengikuti ajaran para nabi yang diutus kepada manusia. Mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, merenungkannya, dan menjadikannya petunjuk hidup. Al-Quran mengisahkan bagaimana sekelompok jin terdiam mendengar ayat-ayat suci, lalu bergetar hatinya dan mereka beriman, kemudian kembali kepada kaumnya untuk mengajak kepada kebenaran. Sementara itu, jin yang ingkar memilih jalan pembangkangan. Mereka dikenal sebagai setan, makhluk yang menghabiskan hidupnya untuk menyesatkan manusia. Kehidupan mereka dipenuhi tipu daya, bisikan halus, dan strategi licik. Mereka tidak dapat memaksa manusia berbuat dosa, tetapi mereka membisikkan keraguan, menghiasi keburukan agar tampak indah, dan menanamkan rasa putus asa dalam hati manusia. Mereka sabar menunggu, mengamati kelemahan manusia, lalu menyerang dari celah yang paling rapuh. Di alam gaib, jin juga memiliki tempat tinggal. Sebagian tinggal di tempat-tempat sunyi, seperti padang pasir, gunung, hutan lebat, lautan, dan reruntuhan bangunan. Sebagian lainnya mendekati pemukiman manusia, terutama tempat yang kotor, gelap, dan jarang disebut nama Allah.
Kehidupan mereka berjalan berdampingan dengan manusia tanpa terlihat. Manusia sering tidak menyadari bahwa di sekelilingnya ada makhluk lain yang juga menjalani kehidupan dengan segala dinamika dan konfliknya. Dalam hal makanan dan minuman, jin memiliki ketentuan tersendiri. Mereka memakan sesuatu yang tidak dimakan manusia. Dalam ajaran Nabi, disebutkan bahwa tulang dan sisa makanan tertentu yang disebut nama Allah menjadi rezeki bagi jin yang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa Allah telah mengatur rezeki seluruh makhluk, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Tidak ada satupun makhluk yang hidup tanpa jatah rezeki dari Allah. Jin juga mengalami rasa takut, sedih, bahagia, dan marah. Mereka bisa mencintai dan membenci. Mereka bisa menyesal atas kesalahan atau justru membanggakan dosa. Dalam kehidupan mereka, ada jin yang menyesali pilihannya mengikuti jalan kesesatan. Namun ada pula yang semakin keras kepala hingga hari akhir. Penyesalan mereka kelak tidak lagi berguna ketika pintu tobat telah tertutup. Interaksi antara jin dan manusia memang ada, tetapi Islam memberikan batasan yang sangat tegas. Manusia dilarang meminta bantuan jin, mempercayai bisikan mereka, atau menjadikan mereka sebagai penolong. Hubungan semacam ini hanya akan membawa kerusakan akidah. Jin yang mendekati manusia seringkali memiliki niat tersembunyi, meskipun tampak. Bantuan mereka biasanya disertai syarat yang merusak iman, baik disadari maupun tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia diajarkan untuk melindungi diri dari gangguan jin dengan mengingat Allah, membaca doa, menyebut nama Allah sebelum makan, minum, masuk rumah, dan sebelum tidur adalah benteng yang kuat. Jin sangat lemah di hadapan orang yang hatinya dipenuhi iman. Mereka tidak mampu mendekati manusia yang berlindung kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kehidupan jin tidak berhenti di dunia gaib. Mereka juga akan mengalami kematian, kebangkitan, dan perhitungan amal. Jin yang beriman akan mendapatkan balasan kebaikan, sementara jin yang ingkar akan menerima azab. Mereka akan berdiri di hadapan Allah bersama manusia, mempertanggungjawabkan setiap bisikan, setiap ajakan, dan setiap perbuatan yang mereka lakukan selama hidup. Kisah kehidupan jin dalam Islam mengajarkan bahwa kesombongan adalah awal kehancuran dan ketaatan adalah jalan keselamatan. Makhluk yang diciptakan dari api pun tidak memiliki keistimewaan jika melawan perintah Allah. Alam gaib bukanlah sesuatu yang layak ditakuti secara berlebihan, melainkan diyakini sebagai bagian dari kebesaran ciptaan Allah. Dengan memahami kisah ini, manusia diingatkan untuk memperkuat iman, menjaga hati, dan tidak terpedaya oleh bisikan yang menyesatkan. Kisah ini masih panjang dan dapat terus dilanjutkan, karena perjalanan jin dan manusia akan berakhir pada satu titik yang sama, yaitu hari ketika seluruh makhluk dikumpulkan untuk menerima balasan yang adil. Perjalanan kehidupan jin terus mengalir seiring berjalannya waktu, menyaksikan pergantian generasi manusia dan perubahan zaman. Mereka mengamati manusia membangun peradaban, mendirikan kota, lalu menghancurkannya kembali dengan kesombongan dan kelalaian. Jin yang beriman memandang semua itu sebagai pelajaran tentang kefanaan dunia, sementara jin yang ingkar justru memanfaatkannya sebagai ladang untuk menebar kesesatan. Mereka berkeliling di antara manusia, mendekati hati yang lalai, dan menjauh dari jiwa yang selalu mengingat Allah. Dalam alam gaib, jin memiliki pemahaman yang mendalam tentang akibat dari setiap perbuatan. Jin yang beriman senantiasa mengingat azab yang pernah menimpa kaum-kaum terdahulu, baik dari golongan jin maupun manusia. Mereka saling menasihati agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setiap kisah kehancuran menjadi peringatan bahwa kedurhakaan selalu berakhir dengan penyesalan. Mereka yang taat menjalani hidup dengan kehati-hatian, menjaga diri dari godaan hawa nafsu dan bisikan kejahatan. Sebaliknya, jin yang kafir hidup dalam kegelisahan yang tersembunyi. Meski tampak berani dan penuh tipu daya, hati mereka sesungguhnya
diliputi ketakutan akan hari pembalasan. Mereka mengetahui kebenaran, namun menolaknya dengan kesombongan. Setiap hari yang berlalu mendekatkan mereka kepada saat ketika tidak ada lagi tempat bersembunyi. Namun, alih-alih bertaubat, mereka justru semakin giat menyesatkan manusia, seolah ingin menyeret sebanyak mungkin makhluk ke dalam kebinasaan bersama mereka. Di antara jin terdapat pula mereka yang berada di tengah-tengah, yaitu jin yang ragu dan bimbang. Mereka mendengar kebenaran, namun masih terikat oleh kebiasaan lama dan pengaruh lingkungan. Jin-jin seperti ini hidup dalam konflik batin yang panjang. Kadang mereka condong kepada iman, kadang kembali terjerumus ke dalam kesesatan. Hidup mereka menjadi cerminan bahwa hidayah adalah anugerah Allah yang harus dijemput dengan kesungguhan, bukan sekedar pengetahuan. Jin juga menyaksikan diutusnya para nabi kepada manusia. Mereka mendengar seruan tauhid yang disampaikan dengan penuh kesabaran. Setiap kali seorang nabi berdakwah, jin yang beriman turut bergembira karena kebenaran ditegakkan. Mereka mengikuti ajaran yang sama, meskipun cara ibadah mereka berbeda dengan manusia. Kehadiran risalah terakhir menjadi cahaya besar di alam gaib, memisahkan dengan jelas antara jalan yang lurus dan jalan yang menyimpang. Dalam kehidupan mereka, jin menyadari bahwa ilmu tanpa iman hanya akan melahirkan kesombongan. Banyak jin memiliki pengetahuan luas tentang alam dan rahasia ciptaan. Namun, pengetahuan itu tidak menyelamatkan mereka jika hati mereka membangkang. Sebaliknya, jin yang sederhana namun tunduk kepada Allah mendapatkan ketenangan yang tidak dimiliki oleh mereka yang angkuh. Dari sinilah tampak bahwa kemuliaan tidak diukur dari asal penciptaan atau kemampuan, melainkan dari ketaatan. Seiring mendekatnya akhir zaman, kehidupan jin menjadi semakin gelisah. Tanda-tanda perubahan besar mulai terasa di alam gaib. Jin yang beriman memperbanyak ibadah dan mempersiapkan diri untuk pertemuan dengan Allah. Mereka memperingatkan sesama kaumnya agar segera kembali kepada jalan yang benar. Namun, jin yang ingkar justru semakin putus asa dan nekat. Mereka menyebarkan kebohongan, menanamkan keraguan, dan berusaha merusak iman manusia dengan berbagai cara. Akhir dari perjalanan panjang itu adalah kematian. Jin pun merasakan sakarat sebagaimana manusia. Ruh mereka dicabut, meninggalkan dunia gaib yang selama ini mereka huni. Setelah itu, mereka menunggu kebangkitan dalam keadaan yang hanya diketahui oleh Allah. Penantian itu penuh penyesalan bagi yang ingkar dan penuh harap bagi yang beriman. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri, tidak ada lagi ruang untuk berdalih. Pada hari kebangkitan, jin dan manusia dikumpulkan bersama. Tidak ada perbedaan antara makhluk yang terlihat dan yang tersembunyi. Semua berdiri dalam keadaan hina di hadapan keadilan Allah. Jin yang pernah menyesatkan manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap bisikan dan tipu daya. Manusia yang mengikuti mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihannya sendiri. Tidak ada yang dapat saling menyalahkan karena setiap jiwa telah diberi akal dan petunjuk. Bagi jin yang beriman, balasan yang menanti adalah ketenangan dan rahmat. Mereka memasuki kehidupan abadi sebagai makhluk yang selamat karena ketaatan. Bagi jin yang kafir, penyesalan menjadi teman yang tidak pernah berakhir. Mereka menyadari bahwa kesombongan telah menghancurkan segalanya. Api yang dulu menjadi asal penciptaan mereka kini menjadi sebab azab yang pedih. Kisah kehidupan jin di alam gaib ini menjadi cermin bagi manusia, bahwa makhluk yang tidak terlihat pun diuji, diberi pilihan, dan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada keistimewaan tanpa ketaatan, dan tidak ada keselamatan tanpa iman. Alam gaib bukanlah dunia yang jauh, melainkan berjalan berdampingan dengan dunia manusia, mengingatkan bahwa kehidupan ini bukan akhir,
melainkan awal dari perjalanan yang lebih panjang menuju keabadian. Setelah kebangkitan dan pengumpulan seluruh makhluk, kehidupan jin memasuki fase yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tidak ada lagi alam gaib yang tersembunyi, tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi atau mengelabui. Semua menjadi nyata dan terbuka. Jin menyadari bahwa seluruh perjalanan panjang mereka di dunia yang tak terlihat ternyata hanya sekejap dibandingkan kehidupan akhir yang abadi. Setiap langkah, setiap niat, dan setiap bisikan kini memiliki bentuk dan bobot yang tidak bisa disangkal. Jin yang dahulu gemar menyesatkan manusia berdiri dalam ketakutan yang mendalam. Mereka mencoba berdalih, menyalahkan keadaan, menyalahkan manusia yang mengikuti mereka. Namun semua alasan runtuh. Mereka diingatkan bahwa mereka hanya membisikkan, sementara manusia memiliki kehendak untuk memilih. Pada saat itu, jin menyadari bahwa kesombongan dan kedengkian telah menutup mata hati mereka selama hidup di alam gaib. Pengetahuan luas yang mereka miliki tidak lagi berguna tanpa ketaatan. Sementara itu, jin yang beriman merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Meski diliputi rasa takut kepada keadilan Allah, hati mereka dipenuhi harapan. Mereka teringat bagaimana dahulu mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan penuh kekhusyukan. Bagaimana mereka saling mengingatkan dalam ketaatan, dan bagaimana mereka menjauhi kesombongan yang pernah menjerumuskan sebagian dari kaum mereka. Semua itu kini menjadi cahaya yang menerangi langkah mereka. Dalam penantian keputusan, jin mengenang kembali kehidupan mereka di dunia. Mereka teringat saat-saat ketika manusia menyebut nama Allah, lalu mereka menjauh karena tidak mampu mendekat. Mereka teringat malam-malam ketika doa manusia menjadi benteng yang kokoh, dan mereka tidak berdaya. Kenangan-kenangan itu menjadi bukti bahwa kekuatan sejati bukan pada bentuk, kecepatan, atau kemampuan menembus alam, melainkan pada ketundukan kepada Allah. Bagi jin yang ingkar, penyesalan datang terlambat. Mereka mengingat setiap kesempatan untuk bertaubat yang mereka abaikan. Mereka mengingat saat hati mereka bergetar mendengar kebenaran, namun kesombongan membuat mereka berpaling. Kini, getaran itu berubah menjadi ketakutan yang tidak berujung. Mereka menyadari bahwa permusuhan terhadap manusia hanyalah cermin dari permusuhan mereka terhadap kebenaran. Ketika keputusan Allah ditetapkan, jin memahami bahwa keadilan Allah tidak pernah zalim. Setiap makhluk ditempatkan sesuai dengan apa yang mereka pilih semasa hidup. Jin yang beriman memasuki kehidupan yang penuh kedamaian, bebas dari bisikan, konflik, dan kegelisahan. Mereka tidak lagi dibebani ujian karena masa ujian telah berakhir. Kehidupan mereka menjadi bukti bahwa ketaatan yang dilakukan dalam kesunyian alam gaib tidak pernah sia-sia. Adapun jin yang kafir, mereka menghadapi akibat dari pilihan mereka sendiri. Api yang dahulu menjadi kebanggaan asal penciptaan, kini menjadi pengingat atas kesalahan yang tak terhitung. Tidak ada lagi tawa licik, tidak ada lagi bisikan menyesatkan. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa kesombongan adalah awal kehancuran, dan bahwa rahmat Allah sangat luas bagi siapa saja yang mau kembali sebelum terlambat. Kisah panjang kehidupan jin di alam gaib ini sejatinya bukan hanya tentang mereka, melainkan tentang seluruh makhluk yang diberi pilihan. Jin dan manusia berjalan di jalur yang berbeda, namun menuju tujuan yang sama. Perjalanan mereka menjadi pelajaran abadi bahwa kehidupan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, adalah amanah. Setiap makhluk akan kembali kepada penciptanya dengan membawa bekal amal, bukan asal penciptaan atau kelebihan yang dibanggakan. Dengan memahami kisah ini, manusia diingatkan untuk tidak terpesona oleh hal-hal gaib, tidak pula takut secara berlebihan.
Yang seharusnya ditakuti adalah kelalaian hati dan jauhnya diri dari Allah. Alam gaib hanyalah salah satu tanda kebesaran Allah, sebagaimana alam nyata. Keduanya berjalan di bawah kehendak yang sama, menuju hari ketika tidak ada lagi rahasia dan kebenaran berdiri dengan sempurna. Kisah ini masih dapat terus berlanjut, menggambarkan hikmah demi hikmah dari perjalanan makhluk-makhluk Allah yang tak terlihat. Selama masih ada waktu, baik jin maupun manusia diberi kesempatan untuk memilih jalan yang lurus, karena pada akhirnya hanya iman dan ketaatan yang akan menjadi penolong, sementara kesombongan akan menjadi beban yang menghancurkan. Setelah keputusan Allah ditetapkan dan setiap golongan menerima balasan sesuai amalnya, makna kehidupan jin menjadi semakin jelas. Mereka memahami bahwa seluruh perjalanan panjang di alam gaib sesungguhnya adalah ujian yang sama beratnya dengan ujian manusia di dunia nyata. Perbedaan alam tidak menjadikan perbedaan tanggung jawab. Jin yang dahulu merasa unggul karena tidak terlihat, kini menyadari bahwa tersembunyi bukanlah kemuliaan dan terlihat bukanlah kehinaan. Kemuliaan hanya lahir dari ketundukan kepada Allah. Dalam ketenangan yang abadi, jin yang beriman mengenang kembali masa ketika mereka hidup berdampingan dengan manusia tanpa disadari. Mereka teringat saat-saat ketika manusia bangun di sepertiga malam terakhir, menundukkan diri dalam doa, lalu cahaya keikhlasan itu terasa hingga ke alam mereka. Doa-doa itu menjadi penghalang yang kuat, membuat jin-jin yang berniat buruk terlempar jauh dan tidak mampu mendekat. Dari sana mereka memahami bahwa hubungan antara alam nyata dan alam gaib terikat oleh iman, bukan oleh kekuatan fisik. Jin yang beriman juga teringat bagaimana dahulu mereka saling mengingatkan untuk tidak mendekati manusia dengan niat buruk. Mereka mengetahui bahwa sebagian dari kaum mereka jatuh dalam kehinaan karena melampaui batas, mencampuri urusan manusia, dan mencari penghormatan yang bukan hak mereka. Semua itu berawal dari keinginan untuk dipuja dan ditakuti, padahal hanya Allah yang layak diagungkan. Pelajaran ini menjadi penyesalan abadi bagi yang ingkar dan menjadi ketenangan mendalam bagi yang taat. Di sisi lain, jin yang menerima balasan atas kekafirannya merasakan kesadaran yang menyakitkan. Mereka melihat dengan jelas bagaimana manusia yang dahulu mereka remehkan justru diselamatkan karena iman dan kesabaran. Mereka teringat bagaimana mereka menertawakan manusia yang sujud, berdoa, dan menangis dalam ibadah. Kini, semua ejekan itu kembali kepada mereka sebagai penyesalan yang tidak berujung. Mereka memahami bahwa ejekan terhadap kebenaran adalah bentuk kebutaan hati. Dalam keadilan Allah, tidak ada satu bisikan pun yang luput dari perhitungan. Setiap ajakan kepada keburukan dicatat, sebagaimana setiap ajakan kepada kebaikan. Jin yang dahulu mengajak kaumnya kepada iman mendapatkan pahala yang terus mengalir karena kebaikan yang mereka sebarkan tidak pernah hilang. Jin yang menyesatkan pun menanggung beban dari setiap jiwa yang mereka pengaruhi. Dari sini tampak bahwa pengaruh sekecil apapun memiliki akibat yang besar. Kisah kehidupan jin ini menjadi saksi bahwa alam gaib bukan tempat keistimewaan, melainkan tempat ujian yang sunyi. Jin diuji tanpa dilihat manusia, sebagaimana manusia diuji tanpa melihat jin. Keduanya diuji dengan godaan, kesombongan, dan pilihan hati. Perbedaan hanya pada bentuk ujian, bukan pada nilainya. Allah Maha Adil dalam menetapkan hukum bagi seluruh makhluk. Jika kisah ini ditarik kembali ke kehidupan manusia, maka pesan yang muncul sangatlah jelas, bahwa ketakutan terhadap jin tidak seharusnya melebihi rasa takut kepada Allah. Jin sendiri adalah makhluk yang tunduk kepada kekuasaan Allah, tidak mampu melampaui batas tanpa izin. Mereka lemah di hadapan iman yang kokoh dan hancur di hadapan keikhlasan yang tulus. Manusia yang mengenal Tuhannya tidak akan dikuasai oleh makhluk apapun. Dalam perjalanan panjang ini, jin dan manusia sama-sama belajar
bahwa waktu adalah nikmat yang sering diabaikan. Jin yang berumur panjang pun menyesal ketika menyia-nyiakan waktu tanpa taat. Manusia yang berumur singkat justru bisa melampaui derajat jin dengan iman yang kuat. Dari sini jelas bahwa panjang umur bukan ukuran keberhasilan, melainkan bagaimana waktu digunakan untuk mendekat kepada Allah. Kisah kehidupan jin di alam gaib ini belum benar-benar berakhir. Karena hikmahnya akan terus hidup selama manusia dan jin masih diciptakan. Setiap generasi manusia yang lahir akan kembali diuji, dan setiap jin yang hidup akan kembali dihadapkan pada pilihan yang sama. Jalan lurus tetap terbuka, dan jalan kesesatan tetap menyintai. Tidak ada perubahan dalam sunnah Allah, hanya pergantian makhluk yang menjalani ujian. Dengan memahami kisah ini secara utuh, manusia diajak untuk menata hati, membersihkan niat, dan memperkuat iman. Alam gaib tidak untuk dicari demi sensasi, tetapi untuk diyakini sebagai bagian dari keimanan. Jin bukan untuk dimintai pertolongan, melainkan dijadikan pelajaran. Karena pada akhirnya, baik jin maupun manusia akan berdiri sendiri di hadapan Allah, membawa bekal amal tanpa bisa bergantung kepada siapapun. Kisah ini masih dapat terus disambung, menggali hikmah yang lebih dalam tentang hubungan iman, kesombongan, dan keadilan Allah. Selama kehidupan masih berjalan, selama waktu masih diberikan, pintu kebenaran tetap terbuka bagi siapa saja yang mau kembali dengan hati yang tunduk. Dalam kesinambungan perjalanan panjang itu, kehidupan jin menjadi cermin sunyi tentang bagaimana sebuah pilihan kecil dapat menjelma menjadi takdir yang besar. Mereka yang dahulu meremehkan satu bisikan kebaikan, kini menyadari bahwa satu langkah menuju ketaatan mampu mengubah seluruh arah kehidupan. Jin yang beriman memahami bahwa rahmat Allah selalu dekat, bahkan ketika makhluk berada dalam kegelapan yang paling dalam. Kesadaran ini tumbuh dari pengalaman panjang mereka menyaksikan kejatuhan dan kebangkitan di antara kaumnya sendiri. Di alam gaib, jin pernah menyaksikan betapa banyak dari golongan mereka yang awalnya lembut hati, namun perlahan mengeras karena kesombongan. Mereka melihat bagaimana rasa ingin dipuji, ingin ditakuti, dan ingin diperlakukan istimewa menjadi pintu awal kebinasaan. Jin-jin yang selamat dari jalan itu adalah mereka yang memilih merendahkan diri, menerima bahwa mereka hanyalah hamba, bukan penguasa. Kerendahan hati inilah yang menjadi pembeda antara keselamatan dan kehancuran. Jin yang beriman mengenang masa ketika mereka mendengar lantunan ayat suci yang dibaca manusia dengan penuh keikhlasan. Suara itu menembus batas alam, menyentuh hati yang masih hidup. Mereka terdiam, merenung, dan merasakan getaran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dari sana, iman tumbuh bukan karena paksaan, melainkan karena pengakuan batin bahwa kebenaran itu nyata. Pengalaman ini menjadi salah satu kenangan paling berharga dalam perjalanan hidup mereka. Sementara itu, jin yang menolak kebenaran juga pernah merasakan getaran yang sama, namun mereka memilih menutup hati. Mereka menertawakan perasaan itu, menganggapnya sebagai kelemahan. Padahal, disitulah kesempatan terakhir mereka untuk kembali. Penolakan demi penolakan membuat hati mereka semakin gelap, hingga akhirnya tidak lagi mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Inilah akibat dari kesombongan yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Dalam rentang waktu yang panjang, jin menyadari bahwa manusia seringkali menjadi medan ujian bagi mereka. Ketika manusia lalai, jin yang ingkar bersorak dan merasa berhasil. Namun, ketika manusia bangkit dengan iman, jin-jin itu merasa terhina dan lemah. Dari sini tampak bahwa kekuatan jin bukan berasal dari diri mereka sendiri, melainkan dari kelalaian manusia.
Ketika manusia kembali kepada Allah, seluruh tipu daya runtuh tanpa sisa. Jin yang beriman memahami hal ini dengan sangat jelas. Mereka tidak mendekati manusia untuk menakut-nakuti atau menunjukkan keberadaan. Mereka menjaga jarak dan memilih hidup dalam ketaatan yang tenang. Mereka sadar bahwa tugas mereka bukan mencampuri urusan manusia, melainkan memperbaiki diri dan mengajak kaumnya sendiri kepada kebaikan. Kehidupan mereka menjadi sunyi, namun penuh makna. Seiring berlalunya zaman, kisah tentang jin yang taat dan jin yang durhaka menjadi pelajaran turun-temurun di kalangan mereka. Cerita tentang kejatuhan akibat kesombongan diceritakan agar generasi berikutnya tidak mengulang kesalahan yang sama. Begitu pula kisah tentang keselamatan karena iman diceritakan untuk menumbuhkan harapan. Dengan cara inilah sebagian jin menjaga agar cahaya kebenaran tetap hidup di tengah gelapnya godaan. Bagi manusia yang merenungkan kisah ini, tampak jelas bahwa dunia tidak hanya dihuni oleh yang terlihat. Namun, ketidakterlihatan itu tidak menjadikan jin lebih mulia atau lebih rendah. Mereka hanyalah makhluk yang diuji dengan cara berbeda. Ketakutan berlebihan kepada mereka hanyalah tanda kurangnya keyakinan kepada Allah. Sebaliknya, keyakinan yang kokoh akan menjadikan manusia tenang, karena ia tahu bahwa tidak ada satupun makhluk yang mampu mencelakakan tanpa izin Allah.